Yang keempat itu latihan kepercayaan diri karyawan. 4.0 ini kan lebih banyak menggunakan fasilitas yang berbasis teknologi kan. Sekarang kan generasi milenial ya, karyawan milenial. Berarti dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, yang waktu yang kalian tonton semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 dari Institut Syami Kampus Pusat akan ngebahas pelibatan dan pemberdayaan karyawan dengan tema digitalisasi. Dan kami dari kelas bisnis. Di sini ada Pak Vicky, Pak, ada Beni, Diko, sama Reksi. Di sini kita akan ngejelasin pelibatan dan pemberdayaan karyawan dengan tema transformasi digital dan leadership dengan Bapak dosen Dik Sodikin SEMM. Di sini akan ngebahas ada apa itu konsep, hambatan, solusi, dan selain. Ini ada anggota kelompok yang sudah disebutkan pertama tadi. Lalu di sini ada konsep yang akan dijelaskan oleh Beni. Iya, di sini sebelum mulai saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan karyawan. Menurut Hansen dan Mowen dalam Mahardiani, pemberdayaan karyawan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan otoritas secara eksplisit dari manajer di atasnya. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment yang dimaksud itu ialah sebuah proses berpikir dari sebuah organisasi menuju cara-cara yang lebih baik. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai masukan dari karyawan yang didengarkan dan diimplementasikan, serta itu akan membuat karyawan senang atas pekerjaan mereka. Dan mereka akan merasa memilikinya. Pemberdayaan karyawan sebuah perubahan dalam sebuah budaya organisasi. Tapi bukan berarti pimpinan melepaskan tanggung jawab dan wewenangnya begitu saja. Lanjut, hambatan pemberdayaan itu ada beberapa hambatannya. Yang pertama tuh ketidaknyamanan manajer. Yang maksud tidak nyaman manajer itu rasa tidak aman juga. Pegawai atau karyawan dapat merasa tidak aman bila tidak ada kejelasan ketentuan peraturan. Rasa tidak aman juga dapat menurunkan motivasi kerja dan menghambat pencapaian mutu organisasi yang telah ditetapkan. Ada juga hambatan nilai pribadi dan ego. Ini termasuk juga karakter. Nilai-nilai dapat membentuk ego dan kepribadian seorang, tantangan bagi pimpinan lembaga pendidikan untuk membangun nilai sesuai budaya mutu. Ada lagi hambatannya tidak berorientasi pada manusia. Terus karakteristik kepribadian manajer yang kelakuannya juga mungkin tidak bagi karyawan itu tidak pantas untuk dicontohkan. Ada lagi struktur organisasi dan praktek manajemen. Itu struktur organisasi sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Praktek manajemennya bagaimana pimpinan organisasi menjalankan fungsi-fungsi manajemen itu harus senantiasa dikedepankan di dalam perusahaan tersebut. Itulah beberapa hambatan-hambatan yang dalam pemberdayaan karyawan. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, solusi mengatasi hambatan-hambatan memperdayakan. Itu ada 7. Yang pertama, pembinaan konseling. Maksudnya itu pembinaan nama konseling itu satu, kita ada pembinaan tata cara, dan konseling itu kita harus berkonsultasi biar tidak
terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, beri ruang untuk beraktivitas. Maksudnya beri ruang untuk beraktivitas itu kita bekerja secara teliti dan bisa menerangkan secara baik. Yang tiga, bangun kepercayaan. Maksudnya di bangun kepercayaan itu kita harus mempunyai rasa kepercayaan dalam pekerjaan aktivitas kita untuk tidak terjadi hambatan-hambatan pemberdayaan. Yang keempat itu latihan kepercayaan diri karyawan. Maksudnya latihan diri karyawan kita harus bisa mengoreksi karyawan-karyawan kita dengan cara tes basic yang ada. Yang kelima, menjaga kredibilitas. Menjaga kredibilitas itu maksudnya kita harus bisa menjaga dengan secara efisien dan yang baik. Yang keenam itu menanamkan nilai akuntabilitas. Maksudnya itu kita menanamkan nilai-nilai luhur yang ada. Yang ketujuh itu komunikasi yang terbuka. Maksudnya komunikasi terbuka itu kita harus bisa mengembangkan secara rutin dan bisa bicara secara teratur. Ya, di next lanjut. Oke, baik. Saya lanjutkan. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan terdiri atas 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Maksudnya di sini adalah kita harus dapat membuat karyawan itu nyaman dengan ruang lingkup kerjanya agar kinerjanya itu dapat bersifat optimal. Lalu yang kedua, menentukan target dan mengatasi penghambatan. Maksudnya di sini kita harus mempunyai poin-poin yang dituju agar kita mencapai target dan dapat menghindari segala masalah yang menjadi hambatan. Yang ketiga, menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. Maksudnya di sini adalah kita harus menggunakan alat kerja secara efisien dan tepat. 4. Menilai, menyesuaikan, dan memperbaiki. Maksudnya di sini adalah kita harus dapat mengkoreksi segala hal agar dapat menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Lanjut, Raffi. Penghargaan dan pengakuan prestasi atau employee recognition. Di sini ada beragam manfaat memberikan pengakuan kepada staf. Baik bagi perusahaan maupun individu terkait. Berikut ini beberapa manfaatnya sehingga perlu menginisiasi program tersebut di perusahaan Anda. Pertama, ada meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Yang kedua, ada mendorong program pengembangan diri. Yang ketiga, ada meningkatkan performa dan produktivitas. Yang keempat, memperkuat kerjasama tim. Yang kelima, memberikan teladan yang baik. Di sini harus ada semua unsur, jadi manfaatnya semua di sini. Itu sih dari penghargaan atau employee recognition. Selanjutnya ada digitalisasi yang dijelaskan. Lanjut. Oke, lanjut digitalisasi. Di slide ini akan dibahas tentang digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki suatu proses dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Dalam prakteknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut. Jika sudah di tahap digitalisasi, perusahaan sudah mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Next. Lanjut, Diko. Transformasi digital.
Transformasi digital, jadi sedangkan transformasi digital adalah proses transformasi aktivitas, proses, dan model bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisien, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru organisasi atau di perusahaan. Next. Beni. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang disrupsi digital. Yang dimaksud disrupsi di sini ialah sebuah inovasi dan perubahan yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan sistem-sistem yang baru. Disrupsi akan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien dari sebelumnya, serta juga lebih bermanfaat. Sebagian pihak beranggapan bahwa era disrupsi merupakan sebuah ancaman. Namun banyak pula pihak yang menyatakan bahwa kondisi yang sedang terjadi ini merupakan sebuah peluang. Baik, sekiranya seperti itu saja penyampaian tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah memperhatikannya. Oke, selanjutnya kita akan diskusi dan kesimpulan dari materi ini. Jadi, menurut kalian penting nggak sih adanya pelibatan dan pemberdayaan karyawan dan dampak-dampak yang bakal terjadi? Kalau menurut gue sih pelibatan dan pemberdayaan karyawan ini penting banget. Soalnya kalau di kerjaan itu kayak dianggap ada gitu. Nggak kayak hantu doang gentayangan kerja pulang, tapi kita nggak kenal sama lingkungan kerjaan kita. Terus dampak-dampaknya mungkin jadi kayak lebih kreatif banget gitu kan. Terus kalau menurut kalian gimana sih, dari Pak Vicky dulu boleh? Oke, menurut gua sih sangat penting ya. Karena pemberdayaan tuh mengajarkan karyawan bagaimana mendapat keputusan dan menerima tanggung jawab terhadap hasil. Dengan pemberdayaan dipastikan bahwa tempat kerja situ akan mampu mendapatkan dan mempertahankan karyawannya yang memiliki kualitas, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan serta mempekerjakan karyawan secara efektif dan efisien. Itu juga menurut gua. Kalau gue boleh gak ngasih pendapat, guys? Boleh lanjut, Rex. Menurut gue penting sih, karena dalam pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu untuk mengoptimalkan pekerjaan lebih efisien dan menghindari hambatan-hambatan yang ada, Vi. Kayak gitu, menurut gue. Gimana yang lain, guys? Diko, kalau menurut saya ya, hal itu sih penting. Karena jika kita melibatkan para karyawan, hal itu menandakan bahwa kita menghargai para karyawan tersebut. Maka dengan begitu, kita dapat bertukar pikiran untuk menemukan ide-ide yang baru. Dan juga kita bisa memotivasi mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Diko, kayak gimana? Kalau menurut gue sih, kalau misalnya itu sangat penting karena kita jadi supaya kita tahu apa tanggung jawab kita dan apa yang kita tujukan. Jadi nggak asal kayak bener disebut Merapi itu nggak kayak hantu. Jadi kita lebih efisien lagi, lebih mengetahui lagi dengan cara seperti ini. Menurut gue seperti itu. Oke, mantap. Lanjut nih yang kedua. Di era transformasi sama kayak disrupsi ini kan lonjakan perubahan secara cepat terjadi kan, kayak di budaya organisasi perusahaan terutama. Menurut kalian lagi nih, pemberdayaan karyawan kayak gimana sih yang harusnya direalisasiin di era sekarang ini, apalagi kan sekarang masuk era 4.0 yang serba digital sama teknologi. Boleh ada pendapatnya? Ya, mulai dari gue boleh ya? Boleh, lanjut. Ya, silakan Rex. Menurut gue ya, dalam revolusi industri 4.0 ini ada 3 pilar yang harus dimiliki, yakni fisik, digital, dan biologi. Nah, yang menurut gue masyarakat Indonesia harus memiliki tingkat literasi digital yang cukup serta kebutuhan akan SDM yang bertalenta hard skill maupun soft skill.
Menurut gue gitu sih. Lebih ke SDM-nya aja. Oke, mantap. Kalau yang lain? Ya, kalau menurut saya sih ya, saya setuju dengan Reksi. SDM-nya harus dikembangkan. Apalagi di era 4.0 ini kan lebih banyak menggunakan fasilitas yang berbasis teknologi kan. Betul. Maka dari itu kita harus memperhatikan para karyawan yang ada. Apakah mereka sudah bisa efektif itu mempergunakan teknologi yang ada atau belum. Jika masih ada yang gaptek atau kurang mahir gitu, alangkah baiknya kita tuh memfasilitasi mereka dengan berupa mengikuti pelatihan agar mereka bisa menambah wawasan di bidang digital. Seperti itu sih kalau menurut saya. Lanjut, pendapat yang lain ada? Kalau penambah gue sih dari BD itu udah bener sih sama Reksi. Cuman yang gue tambahin sih kalau kata gue dia harus bisa bersosialisasi juga sih biar gak terlalu gaptek. Jadi ya bener juga kita harus mencari kayak misalkan kayak Google mencari bahan-bahan seminar tentang kayak digital itu biar kita nggak terlalu ketinggalan zaman banget sih di era ini. Soalnya lebih banyak banget yang udah sangat jauh, yang udah tertinggal kalau menurut gue di zaman sekarang ini. Ya, gue setuju juga sih. Ini kalau misalnya dirangkumin sih bagus juga, karena untuk pemberdayaan karyawan yang direalisasikan di era digital ini, berarti kan generasi sekarang kan generasi milenial ya, karyawan milenial. Berarti dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya. Nggak cukup juga hanya dengan penguasaan teknologi, tapi harus dilengkapi dengan penguasaan sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat global. Seperti kata tadi Benny kan ada pelatihan juga kan. Nah itu benar, di zaman era sekarang tuh harus banyak pelatihan, kursus sertifikasinya harus lengkap semua biar kita tidak tertinggal di negara-negara lain. Itu menurut gua sih. Sekian sih diskusi kali ini, kayaknya udah cukup juga. Jadi kita tutup dengan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari materi yang di atas itu bisa disimpulkan dengan melibatkan karyawan dan pemberdayaan dari perusahaan, kita bisa lebih mendekatkan diri dan saling kenal aja sih dengan mereka dan bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita saling tahu, saling ngerti juga. Jadi perusahaan bisa jalan dan mencapai tujuan bersama. Gitu sih dari kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.